Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'i. Hai sahabat Bunaya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat dan ceria. Bahagia sekali loh Amel dapat bertemu dengan sahabat Bunaya kembali. Dan Amel gak sendirian, Amel ditemani oleh Mida dan Deva. Tema Ya Bunaya kali ini adalah cita-cita di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Nyanyi bergembira bersama Ya Bunaya, Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya Ya Bunaya. Mida, Deva. Bagus. Hey, Dokter. hey. Ada apa sih Amel? Kalian ini kalau disapa jawab dong. Emang kalian lagi ngapain sih? Ini lagi lihat cita-cita kita. Emang Ya, cita-cita Bang. kalian apa? Cita-citaku dokter. Kalau Deva? Cita-cita aku jadi pramugari pesawat. Cita-cita Ama mau jadi apa? Sama kayak Mida, jadi dokter. Oh, jadi cita-cita kalian sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik-cantik salihah, barakallah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi ngobrolin apa tadi? Tentang Tentang cita-cita. 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 Baik, gimana Mbak Amel? Oh ya, kebetulan nih Ustazah, Amel punya pertanyaan tentang cita-cita juga. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cita-cita dalam agama Islam? Ya, bagus sekali. Cita-cita dalam agama Islam. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada umatnya, kita semuanya, untuk tidak boleh lemah, ya kan? Tidak boleh berkecil hati, tidak boleh patah semangat. Jadi Islam mengajarkan kita untuk punya tekad, punya impian, punya harapan yang disebut cita-cita itu. Sehingga kita harus punya nih pandangan, saya ingin jadi apa nih nanti ke depan, ya kan? Jadi kita nggak boleh begini. Ya udah, apa kata Allah aja deh, nanti aku mau dijadiin apa, nggak boleh. Jadi Islam yang pertama harus kita al-mu'min qawiyun khairun minal mu'min dhaif. Orang yang beriman, orang mukmin itu yang kuat, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi jangan, ya udah bapakku tukang angkot kok, paling juga aku nggak jauh dari itu, nggak boleh. Bapak boleh tukang angkot misalnya, atau tukang becak misalnya, tapi kita harus punya cita-cita yang tinggi, itu dalam Islam. Tetapi kita sukses yang diharapkan dalam Islam tidak hanya sukses di dunia Mbak Amel, ya Mbak siapa? Hamidah ya, Mbak Nadifa. Jadi sukses diharapkan dalam Islam, sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang kita lantunkan biasanya, doa kebaikan dunia akhirat bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami selamat, ya kan? Kebaikan di dunia baik, di akhirat juga baik. Begitu Mbak Amel. Terima kasih Ustazah Mala. Sama-sama. Ustazah Mala, Ya. giliran Deva ingin bertanya, apa yang harus kita persiapkan sebagai generasi Islam untuk masa depan? Menjadi generasi masa depan. Udah siap jadi generasi masa depan? Siap. Insya Allah siap. Insya Allah Siap loh yo. Siap dong, gitu jawabnya. Siap jadi generasi masa depan? Siap dong. Siap dong. Ini memang pramugari ya. Kalem gitu. Jadi harus semangat. Apa yang harus kita persiapkan? Satu, belajar yang rajin, ya kan? Iya. Karena tadi orang sukses tidak akan
Coba kalian lihat, ada yang orang sukses yang dulunya itu malas, ada? Enggak ada. Semua orang hebat, orang sukses pasti diawali dengan semangat, ya kan? Iya. Jadi diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus direncanakan. Bagaimana? Saya ingin menjadi generasi masa depan yang berkualitas, menjadi generasi yang berakhlakul karimah, ya kan? Sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin sukses dunia harus diawali ilmu, ya kan? Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin sukses urusan akhirat juga harus tahu ilmunya. Sholat nggak ngerti ilmunya, aku pengen masuk surga, terus sholat, kata mamaku harus sholat, tapi sholat nggak tahu ilmunya, rambutnya kelihatan, ya kan? Kemudian nggak pakai wudhu misalnya, maka sukses dunia akhirat harus punya ilmu. Dipersiapkan, direncanakan. Kira-kira saya nanti mau jadi dokter, oh berarti langkahnya harus apa, ya kan? Ikutin arahan orang tua. Yang ketiga, jangan lupa, jangan lepas untuk minta doa restu orang tua. Karena kita tidak pernah ya sukses tanpa ada doa dan support dari orang tua, terutama ibu. Begitu Mbak Hamidah, Mbak Nadifa. Ya, terima kasih Ustazah Nala. Nah, sahabat Bunaya, masih banyak pertanyaan menarik dan penting lainnya loh. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bergabung di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Tapi sebelum itu kita saksikan penampilan teman-teman dari SD KHM Nur Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun, ismi Alia Bilqis, nidai bismi Bilqis. Ismi Rifat Iskandar, nidai bismi Rifat. Umri tis'ata sanatan, umri asrota sanatan. Ana min Surabaya, Indonesia. Askun ma usrati fiha walidayya wa ihwati. Unwani fi syari pegirian. Ada rusu fil madrasatil ibtidaiyah KHM Nur. Anal an fi qismit tsalits. Hiwayati sibahatun, hiwayati kurratul qadam. Indi sadiqatun kasiratun fil madrasah. Kulliha tayyibatun jiddan. Faratu fiha ma'as diqai tayyiban. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Aisila and you can call me Ai. My name is Ibrahim. You can call me Baim. My age 8 years old. I am from Surabaya, Indonesia, and I live with my parents. My address at Karang Tembok. I have one little sister. She is younger than me. Her age is 5 years old. I have one little brother. He is younger than me. His age is 3 years old. I am studying in SD KHM Nur. I am the grade 2. My hobby is drawing, reading, and singing. My hobby is playing bicycle and reading. I have a lot of friends on school. All my friends, they are really a good friend. I am happy to be study in SD KHM Nur with all of my friends. And I hope I can be a good friend in the future with them. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isnan, Isnan, Ubu Rasulullah. Salis, Salis, Ubu Abi Ummi. Wahid Isnan Salis, Tariqatul Jannah. One and one, I love Allah. Two and two, I love Rasulullah. Three and three, I love father, mother. One, two and three, though we're going in heaven. One, two and three, though we're going in heaven. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bergembira bersama ya Bunaya, ya Bunaya. Saatnya buah hati bertanya, ya Bunaya. Masih bersama ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Ustazah Mala, Ya, Mel. Amel ingin melanjutkan pertanyaan. Boleh. Jadi ini pertanyaan kedua Amel. Pertanyaannya adalah, adakah ayat dalam Al-Quran atau hadis yang menceritakan tentang cita-cita? Ya, kalau ayat Al-Quran atau dalil yang kalimatnya langsung bercita-citalah setinggi langit misalnya, nggak ada. Tetapi di ayat Al-Quran ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ya kan? Kalau yang tersirat banyak, ya, artinya bisa kita maknai sebagai motivasi bahwa Allah itu, Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berusaha, ya kan? Nah, dalam surah Al-Imran misalnya, ayat 26 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya kurang lebihnya, katakanlah Muhammad, ya, pesan Allah, Qulillahumma Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang berhak memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk berkuasa, dan Allah akan mencabut kekuasaan tersebut kepada siapapun yang Allah berkehendak untuk mencabutnya. Artinya kita jangan berkecil hati. Aku kepingin jadi dokter tapi orang tuaku nggak punya uang misalnya, ya kan? Karena dokter kan biayanya besar, ya kan? Butuh daftar sekolah, biaya dan sebagainya. Maka jangan berkecil hati. Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan memampukan selama kita manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil, insya Allah. Ya. Dan satu lagi disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Artinya itu tadi, kalau kita diem aja nggak ada usaha, tiba-tiba jadi dokter, bisa nggak? Nggak bisa. Pengen jadi pilot cuman berhayal. Nih hati-hati nih, ada hayal, ada cita-cita, ya. Berhayal begini, melihat pesawat di bandara misalkan. Seandainya ya saya bisa jadi pilot, membawa penumpang ke sana kemari gitu. 1 jam cuman berhayal aja, tapi nggak ada cita-cita berusaha. Oh, pengen jadi pilot berarti sekolahnya apa ya? Sekarang saya harus suka apa ya? Harus mempelajari apa ya? Tidak begitu, hanya berhayal, ini yang tidak boleh. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi diupayakan, apa tadi? Belajar. Belajar apa? Ya pingin jadi apa? Dipelajari ilmunya. Semoga sukses begitu. Ya, Mbak Amel? Ustazah Mala, Ya. apakah Rasulullah pernah bercita-cita? Rasulullah pernah bercita-cita, ya. Pertama, Rasulullah ingin menaklukkan daerah atau bangsa Romawi. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah juga bercita-cita
seandai saya diberikan umur tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan hari Yaumu Tasu'a. Hari apa? Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Jadi Rasulullah bercita-cita, berharap, punya harapan. Tetapi yang kedua ini Rasulullah tidak berhasil. Kenapa? Karena sebelum tahun depan Rasulullah telah wafat terlebih dahulu. Dan yang ketiga, cita-cita tertinggi Rasulullah apa ya? Ketika hendak beliau wafat, apa yang disebutkan, yang dipanggil, yang diingat Rasulullah siapa? Pernah dengar ceritanya? Ummati, 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 wahai umatku, ya Allah. Ketika Rasulullah hendak wafat, bukan istriku nanti bagaimana, cucuku, anakku bagaimana, Fatimah, keluargaku bagaimana, tidak. Tapi yang Rasulullah pikirkan adalah umatnya, kita umat Islam. Artinya apa? Rasulullah bercita-cita, berharap besar untuk keselamatan, kejayaan umat Islam. Dan semuanya umat Rasulullah diharapkan bisa berjumpa, berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah. Tinggal pertanyaannya kita, Mbak Amel, Mbak Hamidah, Mbak Nafida, Nadifa, ya kan? Mau nggak kira-kira mewujudkan cita-cita Rasulullah? Yang terakhir, menjadikan umatnya kita nanti masuk surga bersama Rasulullah. Mau? Mau. Iya. Mudah-mudahan ya, siap Iya. langkah kita diniati ibadah, supaya kita niatkan untuk supaya dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan cita-cita kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa ta'ala. Begitu Mbak Mel, Mbak Hamidah ya. Ustazah Mala, Nadefa ingin bertanya lagi ya. Ya. Apa nasihat dari Ustazah Mala agar kita tetap semangat dalam menggapai cita-cita? Masya Allah. Nasihat untuk diri Ustazah Mala sendiri juga ya, untuk kita semua, untuk pemirsa di rumah, sahabat-sahabat ya Bunaya dimanapun berada. Jadi kita sebagai pemuda jangan lemah ya. Kita harus cari apa kecintaan kita, apa hobi kita. Dari hobi, kesenangan, mewujudkan cita-cita insya Allah. Karena kalau bercita-cita tapi tidak disenangi, ya kita tidak akan bisa sukses. Ya kan? Iya. Jadi harus kita cintai, kita senangi. Nah, bagaimana supaya kita dapat meraih itu? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses? Tentu saja kita ingat, kalau mungkin saat ini Indonesia masih dipimpin oleh para pemimpin yang hebat, ya kan? Iya. Ada nggak pemimpin yang tidak hebat? Tidak ada. Nggak ada, semuanya orang hebat, ya. Iya. Mungkin sekarang Islam masih dipimpin oleh para kiai, para ulama. Tetapi 5, 10, bahkan 100 tahun yang akan datang, siapa yang memimpin? Kalau tidak kita semuanya, amin. Ya kan? Iya. Jadi jangan lemah, jangan loyo, jangan biasa-biasa saja. Hidup itu jangan mengalir aja deh kayak air, enggak. Tapi masa depan kita yang menentukan adalah kita. Dengan minta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada generasi, pernah nggak orang berpidato atau sambutan begini? Para kakek-kakek harapan bangsa ada? Para nenek-nenek harapan bangsa ada? Yang disebut pasti apa? Para pemuda harapan bangsa, ya kan? Iya. Para remaja harapan bangsa. Jadi semua harapan mesti pemuda. Kita, Mbak Amel, Mbak Nadifa, ya, Mbak Hamidah, pemirsa ini sahabat-sahabat ya budaya, semuanya calon generasi penerus. Maka jangan mungkin mohon maaf main gadget HP boleh, tapi jangan berlebihan, ya kan? Harus pandai memilih dan memilah mana yang harus ditonton, mana yang tidak boleh, mana yang manfaat dan tidak, sehingga kita tidak tergelincir. Keasikan main lupa waktunya belajar lupa, ya kan? Iya. Nah, ini jangan sampai. Jadi harus semangat ya. Iya. Insya Allah kita menjadi calon-calon generasi Rasulullah, generasi bangsa, calon-calon pemimpin negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kalau negara Indonesia dipimpin yang solihah-solihah begini, masya Allah.
Insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin, amin ya Allah. Itu Mbak Nadifa. Iya, terima kasih Ustazah Mala. Sama-sama. Nah, sahabat Bunaya, alhamdulillah kita jadi tahu tentang cita-cita. Dan di segmen selanjutnya, Amel akan menyanyikan lagu dengan judul Cita-Cita. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap stay tune di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Kami bergembira bersama Ya Bunaya, Ya Bunaya. Saatnya buah hati bertanya Ya Bunaya. Masih bersama Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Oke, untuk Ustazah Mala silakan memberikan kesimpulan dari tema Ya Bunaya kali ini. Baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita dengan tema cita-cita ya. Setiap kita pasti ada potensi untuk berhasil. Setiap manusia di antara kita pasti punya harapan untuk menjadi orang yang hebat, mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Sebab man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Tetapi ingat, jangan hanya sukses, berharap sukses di dunia saja, sahabat. Jadi sukses dunia dan akhirat. Dan tugas kita untuk sebagai manusia adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha. Usaha dengan dua hal. Usaha ikhtiar dohir, ikhtiar batin. Dohirnya apa? Belajar. Tadi ya, meraih urusan dunia dengan apa tadi? Ilmu. Urusan akhirat sukses harus dengan ilmu. Ini urusan apa namanya tadi? Usaha dohir. Usaha batinnya apa? Doa. Karena tidak ada sesuatu la yuradul qada illa bidoa. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi kita berdoa, ya Allah saya ingin jadi ini, ya Allah mohon ridhomu ya Allah. Wujudkan, mudahkan ya Allah. Insya Allah dengan demikian Allah akan wujudkan, kabulkan cita-cita kita. Dan yang ketiga kesimpulannya, ketika kita sudah jadi orang sukses, meraih cita-cita kita, jangan lupa tetap ta'zim, hormat kepada kedua orang tua. Demikian Mbak Amel dan pemirsa, semoga manfaat barokah. Terima kasih Ustazah Mala atas kesimpulan dan jawaban yang Ustazah Mala berikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di studio serta seluruh sahabat Bunaya yang di rumah. Nah, sahabat Bunaya, sesuai janji Amel akan menyanyikan lagu Cita-Cita. Ingin jadi guru, pilot, dokter, polisi, tentara, dan YouTuber, atlet, pengusaha, ataukah
Akhirnya bisa sudah berjumpaan kita. Sudah 30 menit kita belajar dan bernyanyi bersama-sama. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk Ustazah Mala sudah hadir di studio, serta terima kasih untuk sahabat Bunaya dimanapun sahabat Bunaya berada. Saya Amel, Saya Hamidah. Saya Nazefa. serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa tonton terus acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.